Inilah kisah di satu pagi yang sendu. Seorang perempuan menangis di sudut kubur dengan hati yang hancur, rasa kehilangan, penuh cemas, menanti kapan semua akan berlalu. Dalam rasa penuh harap itu terdengar suara. Hai ibu, mengapakah engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria, Maria. Ya Rabuni Tuanku, aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Tuhan. Haleluya. Yesus telah bangkit, batu telah terguling, kubur telah kosong. Benar, maut sudah dikalahkan, ketakutan lenyap, pengharapan datang. Pagi ini kita mendengar di sudut pergumulan kita masing-masing. Bagi yang menangis dan yang cemas, Yesus menyapa kita lewat kuasa kebangkitannya. Lihatlah, kubur telah kosong, pengharapan itu ada. Mari kita berdiri dan mengangkat pujian kita. Yesus sungguh bangkit. Ia sungguh hidup. Itulah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang berkuasa. Ia berkuasa untuk memberi kehidupan. Ia berkuasa pula untuk membangkitkan manusia dari segala bentuk kematian. Mari kita sambut kebangkitannya dengan gembira. Ini dari KJ 188 ayat 1 dan 5. Ibadah Minggu Paskah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan tangan terbuka rela menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari Paskah ini, Ia telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Salam sejahtera sukacita Paskah menyertai saudara sekalian. Kita akan membaca nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Selamat Paskah. Kristus bangkit ada pengharapan sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Kita menyanyikan sabda Dia hidup, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu kepegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri, meratapi dosa dan memohon ampun pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pengasih, Kristus telah bangkit dan memberi harapan baru. Tapi kami sadar, kami masih sering hidup dalam segala ketakutan dan kecemasan kami. Dari jurang kecemasan kami memohon, Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kita puji muliakan nama Tuhan. Kita Jemaat 29 ayat 1. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah. Badai pasti berlalu, langit baru, bumi baru dalam kuasa kebangkitannya. Jangan pernah hilang harapan karena firman demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang berpengharapan. Pertama Petrus 3:1 ayat 3. Kita puji Tuhan dan kupandang hari esok. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok
yang patut dipuji. Mari berdiri dan membaca Mazmur berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditetus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, Jiwa mereka melesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya ajaib kepada anak-anak manusia. Sebab dipuaskannyalah jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 216 ayat 1 dan 4. Silakan duduk. Persiapkan firman Tuhan terambil dari pertama Korintus 19 ayat 1 sampai 19. Pertama Korintus 1 ayat 15 pasal 15 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa surga, di pagi yang indah ini kami boleh bersyukur Kau masih beri kesempatan bagi kami untuk kami merayakan kuasa kebangkitan-Mu, memenangkan maut dan mengalahkan semua dosa-dosa kami dan pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan karena itu Tuhan, di pagi ini kami mensyukuri itu lewat pembacaan firman Tuhan. Kuasalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu dan terangilah kami, sehingga dengan demikian kami dengan terang kasih-Mu kami membaca, merenungkan, dan dengan hikmat-Mu kami mengerti, memahami, dan dengan kekuatan-Mu kami melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari.
Berfirmanlah kepada kami, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dan firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Korintus 15 ayat 1 sampai 19. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah dikuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dan paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kebangkitan kita yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak saja membaca tapi mau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Dalam kebangkitan pagi ini, pembacaan firman Tuhan pertama Korintus 19 ayat 1 sampai 9 mengangkat tema Yesus bangkit ada pengharapan. Bagaimana perasaan kita pagi hari ini? Hari ini Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Jika sedang kita mengingat momen seperti ini pada tahun-tahun sebelumnya, tentu sedikit berbeda. Di pagi hari ini kita sungguh-sungguh diliputi kegembiraan. Anak-anak, kakak, adik, mama dan bapa, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada, tentu menyiapkan obor dan dengan semangat menyongsong fajar Paskah, mengikuti pawai di mana-mana, baik lintas gereja maupun sinode. Dalam kegiatan Paskah itu kita menyanyikan lagu-lagu kemenangan. Kita menjadi saksi pertama bagi kebangkitan Kristus Yesus. Setelah pawai biasanya kita beribadah dengan penuh sukacita dan gembira. Para pengajar PAR menyiapkan acara pencarian telur Paskah. Kita semua sibuk dengan masing-masing mencari telur Paskah. Panitia bekerja tanpa lelah, kurang istirahat, lupa makan, tetapi tetap semangat.
hari yang penuh kegembiraan kita mendengar berita Paskah, Yesus bangkit. Itulah sukacita kita. Hari ini kita kembali merayakan Paskah dengan suasana yang berbeda. Tetapi dengan berita Paskah yang sama, Yesus bangkit membawa harapan baru. Kalau begitu, bagaimana memaknai Paskah tahun ini? Saat kita dan seisi rumah berjuang melawan virus corona, berjuang melawan